warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Rafi Aryadi. Saya dari kelompok 11 dan rekan saya Indah Nazifa Adila. Untuk NIM saya ada di 25109190013 dan NIM rekan saya ada di 25109190057. Ini ada Arduino Uno, adalah salah satu jenis papan pengembangan mikrokontroler yang sangat populer dan sering digunakan oleh para penghobi dan profesional dalam berbagai proyek elektronik. Arduino Uno ini didasarkan pada mikrokontroler ATmega 328 yang dilengkapi dengan antarmuka USB, soket daya, pin input-output digital, dan pin analog. Arduino Uno ini memiliki kemampuan untuk memprogram dan mengontrol berbagai perangkat melalui kode program yang ditulis menggunakan Arduino IDE. Arduino ini memiliki kelebihan yaitu kemudahan penggunaan, biaya yang terjangkau, komunitas yang besar dan aktif, serta kompatibilitas yang baik dengan berbagai sensor dan modul elektronik. Arduino Uno ini juga mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti C dan C++, sehingga cocok digunakan oleh pemula maupun ahli dalam dunia pemrograman elektronika. Di sini Walkwi adalah platform simulasi elektronika berbasis web yang digunakan untuk merancang, program, dan menguji rangkaian elektronik secara virtual tanpa harus menggunakan perangkat keras asli. Pada Walkwi, penggunaan dapat membuat simulasi menggunakan mikrokontroler seperti Arduino Uno, sensor, LED, LCD, relay, dan komponen lainnya. Dan fungsi utama Walkwi di sini adalah mensimulasikan rangkaian elektronika secara online, menjalankan dan menguji program mikrokontroler, mempermudah pembelajaran dan eksperimen elektronika, menghemat biaya karena tidak perlu membeli komponen yang nyata. Oke, di sini ada instalasi dan pemrograman Arduino IDE. Di sini adalah tata cara kita menggunakan Arduino IDE, tata caranya. Oke, lanjut untuk yang pertama. Buka Arduino IDE terlebih dahulu, ya kan? Buka softwarenya pada komputer Anda, ya di sini ya. Jadi sebelum kalian jangan lupa juga install Arduino IDE di websitenya Arduino IDE ya. Nah, untuk yang kedua, di sini ada program baru. Untuk melakukan program baru, klik menu File, ya. Langsung ke New atau bisa juga tekan tombol CTRL-N ya. Di sini ada tulis kode programnya. Tulis kode program Arduino Anda di area kerja Arduino IDE. Nah, kode program ini ditulis dalam bahasa C atau C++ yang disesuaikan dengan library Arduino ya. Nah, di sini kalian bisa langsung aja tulis tuh program codingan Anda di tempat yang sudah Anda buat ya untuk program baru dengan bahasa yang sesuai C++ atau C ya di sini. Untuk yang keempat, di situ ada memverifikasi kode program. Nah, sebelum Anda menggugah program ke papan Arduino, Anda dapat memverifikasi kode program dengan mengklik tombol verify ya, atau menggunakan shortcut CTRL-R ya. Nah, ini proses verifikasi akan memeriksa kesalahan sintak dalam kode. Di yang kelima, di sini ada unggah program ke Arduino. Setelah kode program diverifikasi tanpa kesalahan, Anda dapat mengunggah program ke papan Arduino dengan mengklik tombol upload atau menggunakan shortcut CTRL-U. Di proses ini akan mengompilasi kode program dan mengunggahnya ke papan Arduino. Nah, ini udah siap ya. Di sini ada monitor serial. Ini kalau diperlukan ya. Jika program Arduino Anda melibatkan komunikasi serial, Anda dapat menggunakan serial monitor pada Arduino IDE untuk memantau data yang dikirim dan diterima melalui port serial. Nah, untuk yang terakhir, jangan lupa juga untuk debug dan pengujian ya. Setelah mengunggah program ke papan Arduino, Anda bisa melakukan debugging atau pengujian program untuk memastikan bahwa papan Arduino ini sesuai atau enggak gitu loh, apa yang Anda inginkan. Komponen-komponennya itu, yang pertama ada Arduino Uno sebagai pengendali utama. DHT itu untuk suhu dan kelembapan. Di sini cuma Arduino-nya doang ya. Di sini ada relay modul sebagai saklar otomatis, oke. Di sini ada LCD 16x12C untuk menampilkan data. Di sini ada LED dan buzzer sebagai indikator. Dinamo kipas kecil sebagai pendingin. Nah, ini biasanya salah satu indikator juga ya. Seperti ini. Di sini ada breadboard dan kabel jumper sebagai media rangkaiannya. Ini buat tatakannya ya, tatakan dari Arduino ini. Kalau misalkan kita beli hardware, kita harus punya tatakannya kan, biar bisa menyatukan mereka semua gitu. Ada pemrograman Walkwi.
Ya, untuk Walkwi ini caranya untuk Walkwi nih. Tadi kita udah caranya kita mengoding ke Arduino, di sini kita pakai Walkwi-nya. Karena praktek kita memakai Walkwi, jadi kita juga harus bisa memakai Walkwi-nya. Gimana sih caranya? Nah, ini dia. Pertama, kita buka platform di browser dengan cara buka walkwi.com, pilih template Arduino-nya. Lalu yang kedua, pilih komponennya, jangan lupa ya. Setelah kita pilih template Arduino, kita bakal langsung memilih komponennya. Pilih komponen yang disebutkan sebelumnya ya. Yang ini. Pilih komponen-komponen yang ini. Lalu, yang ketiga itu jangan lupa tulis program yang kita tulis di Arduino IDE sebelumnya ya. Dan juga jangan lupa pokoknya intinya harus sama. Jika Arduino IDE itu udah berhasil, maka otomatis di Walkwi ini berhasil gitu kira-kira. Dan keempat ini ada simulasinya. Kita bisa kalau mau mengecek hasilnya, kita bisa run di Walkwi, ada di bagian sini kalau nggak salah. Itu hasilnya akan tertera ya, seperti yang dicontohkan gitu. Kalau udah benar, kalau salah, Walkwi bakal langsung ada notifikasi gitu yang langsung menunjukkan kesalahan kita dari mana. Itu praktisnya. Cara kerja sistem Walkwi, gunakan DHT11 di Walkwi. Sensor ini fungsinya untuk membaca suhu lingkungan. Sensor suhu mendeteksi perubahan dalam bentuk sinyal analog atau digital yang dikirim Arduino Uno. Arduino memproses data yang dikirimkan oleh sensor menggunakan komunikasi sinyal yang tadi dideteksi. Data suhu yang akan ditampilkan atau ditandai dengan real aktif, kipas menyala, LED 1 menyala, buzzer berbunyi tertera di serial monitornya. Jika suhu tidak terdeteksi, maka semuanya akan mati kecuali LED 2. Kendala yang dialami, kelompok mengalami kerusakan pada sensor DHT22 akibat kesalahan pemasangan kabel VCC dan GND yang menyebabkan konsleting. Setelah itu, sensor diganti dengan menggunakan DHT11. Kesalahan menulis kodingan, ada yang salah pada penulisannya, maka program akan gagal membaca kodingannya. Pastikan kodingannya di Arduino idenya berhasil. Jika tidak, maka di Walkwi juga tidak akan gagal. Kenapa harus Walkwi? Karena tidak perlu memberi perangkat keras untuk belajar dan menguji kode. Mengurangi resiko karena prakteknya virtual, jadi aman bagi pemula. Belajarnya jadi lebih efisien karena kita dapat mensimulasikannya tanpa memikirkan resiko yang tinggi, dan kita bisa tahu sebelum mengimplementasikannya ke dunia nyata. Berkolaborasi jadi lebih mudah karena proyek dapat dibagikan dengan mudah melalui file atau link. Kesimpulannya adalah, Walkwi adalah platform yang memudahkan kita dan mengembangkan proyek tanpa harus beli hardware-nya. Dengan Walkwi, pembelajaran dan eksperimen di bidang elektronika menjadi lebih praktis, efisien, dan terjangkau. Saya dari kelompok 11, saya Muhammad Nur Raffi Aryadi. NIM saya 25109 190013 dan rekan saya Indah Nazifa Adila dengan NIM 25109 190057. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.